Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas dari kelompok 10 dengan NPM 240421250032. Lalu ada teman saya Septiara Madina dengan NPM 240421250030 dan Susi Agustin dengan NPM 240421250031. Di sini saya akan menjelaskan mengapa silver chloride atau AgCl berwarna putih, lalu silver bromide atau AgBr berwarna krem, dan silver iodide atau AgI berwarna kuning. Kita mempunyai data utama senyawa AgCl, AgBr, dan AgI. Seperti yang bisa kita lihat, AgCl berwarna putih, AgBr krem, AgI berwarna kuning. Lalu jari-jari atom AgCl 181 Vm, AgBr 196, dan AgI 220 Pm. Energi kisi untuk AgCl bernilai sekitar 915 kJ per mol, untuk AgBr sekitar 890 kJ per mol, dan untuk AgI sekitar 850 kJ per mol. SP untuk AgCl bernilai 1,77 kali 10 pangkat min 10, untuk AgBr 5,4 kali 10 pangkat min 13, dan AgI 8,5 kali 10 pangkat min 17. Lalu ada struktur AgCl berbentuk kubik, AgBr juga berbentuk kubik, dan AgI berbentuk heksagonal. Dan yang terakhir ada nilai band gap dengan AgCl bernilai sekitar 3,25 elektron volt, AgBr 2,6 elektron volt, dan AgI bernilai sekitar 2,7 elektron volt. Lalu pengumpulan data dari data-data senyawa yang tadi dapat diartikan bahwa jari-jari ion Cl- lebih kecil daripada Br- dan Br- lebih kecil daripada I-. Karena ketiganya berada pada grup yang sama tetapi memiliki periode yang berbeda, Cl- periode ketiga, Br periode keempat, dan I periode kelima. Semakin ke bawah periode grup halogen, maka ukuran anion akan bertambah dan jari-jari ion lebih panjang, yang membuat AgCl itu memiliki energi kisi lebih besar daripada AgBr, dan AgI itu memiliki energi yang paling kecil dibandingkan AgBr dan AgCl. Karena ukuran anion yang lebih besar, jarak ion AgI lebih jauh, dan gaya tarik kolom lebih lemah. Kemudian konstanta kelarutan atau KSP, yang AgCl itu memiliki nilai yang paling besar daripada AgBr dan AgI, yang membuat kelarutannya menurun drastis. Ya, AgCl itu lebih larut daripada AgI dan AgBr. Lalu warna AgCl itu berwarna putih, AgBr itu berwarna krem, dan AgI itu berwarna kuning. Karena penurunan band gap, absorpsi cahaya tampak meningkat. Kemudian menganalisis energi kisi. Energi kisi berbanding terbalik dengan jarak antar ion mengikuti rumus E1/R. Semakin besar jarak antara kation dan anion, semakin lemah gaya tarik kolom yang bekerja. Ion I- memiliki jari-jari terbesar yaitu 220 pm dibanding Br- 196 pm dan Cl- 181 pm. Akibatnya, jarak ion Ag+ dan I- lebih besar, menghasilkan gaya kolom yang lebih lemah dan energi kisi yang lebih rendah. Tren energi kisi. AgCl memiliki energi kisi lebih besar yaitu 915 kJ per mol, lebih besar daripada AgBr 890 kJ per mol dan AgI 850 kJ per mol. Penurunan energi kisi ini berdampak pada kestabilan kristal dan
sifat fisik senyawa. Lalu ada karakter ikatan dan aturan Pasan. Menurut Pasan rule, semakin besar anion dan semakin kecil polarisasi kuat kation, maka karakter kovalen akan meningkat. Ag+ adalah kation kecil dengan muatan +1, atau polarizing power tinggi. Anion Cl itu milik Cl- itu yang paling kecil daripada Br- dan I- itu paling besar dan paling polarizable, yang akibatnya karakter kovalen Ag itu lebih besar daripada AgBr dan AgBr itu lebih besar daripada AgCl. Tapi dalam karakter ionik AgCl lebih besar daripada AgBr dan Agi itu yang paling kecil, lebih kecil daripada AgBr. Agi paling kovalen dan memiliki warna kuning yang kuat. Lalu AgCl itu paling ionik, memiliki warna putih. Seperti dalam gambar di samping, semakin besar anion, semakin besar polarisasi elektron dan meningkatkan karakter kovalen. Selanjutnya, struktur kristal. Di sini ada 3 struktur kristal. Yang pertama, AgCl dengan struktur rock salt. Struktur rock salt dengan bilangan koordinasi 6. Setiap ion Ag+ dikelilingi 6 ion Cl- dalam susunan oktahedral. Jadi, setiap ion Ag+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Setiap ion Cl- juga dikelilingi oleh 6 ion Ag+. Struktur ini sangat stabil untuk senyawa dengan karakter ionik yang kuat. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan kubus dengan ion Ag+ ditandai dengan warna biru dan pada Cl- ditandai dengan warna hijau. Keduanya saling bergantian. Yang kedua, ada AgBr dengan struktur rock salt, sama seperti AgCl, struktur rock salt dengan koordinasi 6. Jarak antar ion lebih besar karena Br- lebih besar dari Cl-. Ya, AgBr berbeda dengan AgCl. Pada AgBr, ion Br- lebih besar daripada ion Cl-. Akibatnya, jarak antar ion atau panjang ikatan menjadi lebih besar, namun pola susunan kristalnya tetap sama. Jadi, AgBr masih mengikuti struktur rock salt karena karakter ioniknya masih dominan. Yang ketiga ada Agi dengan struktur Wurtzite, yaitu dengan bilangan koordinasi 4. Karakter kovalen tinggi menyebabkan perubahan struktur kristal. Nah, jadi setiap ion Ag+ dikelilingi oleh 4 ion I-. Setiap ion I- dikelilingi oleh 4 ion Ag+. Alasan perubahan strukturnya, karakter kovalen Agi jauh lebih tinggi dibanding AgCl dan AgBr karena I- lebih besar dan polarisasi semakin kuat sesuai aturan Fajans. Selanjutnya, kita membahas analisis warna pada AgCl, AgBr, dan Agi. Warna berhubungan langsung dengan band gap. Semakin kecil band gap, maka absorpsi cahaya tampak lebih banyak, dan warna semakin gelap atau kuning. AgCl memiliki band gap sangat besar, yaitu 3,25 eV. Panah eksitasi hanya berada di daerah ultraviolet atau UV, tidak menyerap cahaya tampak, sehingga warnanya putih. AgBr memiliki band gap lebih kecil, yaitu 2,5 sampai 2,9 eV. Sudah mulai menyerap sebagian cahaya tampak, atau terutama biru dan ungu, sehingga warnanya menjadi krem. Agi memiliki band gap paling kecil, menyerap banyak cahaya tampak di daerah biru dan ungu, sehingga warnanya menjadi kuning. Nah, pada gambar di samping ditampilkan diagram tingkat energi. Panah vertikal menunjukkan proses eksitasi elektron dari valence band atau pita valensi ke conduction band atau pita konduksi saat menyerap cahaya. Semakin pendek panah, semakin kecil energi yang dibutuhkan atau band gap kecil, sehingga semakin banyak cahaya tampak yang dapat diserap.
Selanjutnya, analisis kelarutan atau KSP. Konstanta kelarutan atau KSP menurun drastis dari AgCl ke AgI. Yang pertama, AgCl KSP sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 10. Pada AgBr, KSP sama dengan 5,0 kali 10 pangkat min 3. Pada AgI, KSP sama dengan 8,3 kali 10 pangkat min 17. Meskipun AgI memiliki energi kisi terendah, senyawa ini justru paling sukar larut. Fenomena ini dijelaskan oleh karakter kovalen yang tinggi pada AgI. Faktor yang mempengaruhi kelarutannya, yang pertama polaritas air dan interaksi ion dipol, yang kedua entropi hidrasi yang rendah, dan yang ketiga karakter kovalen tinggi, interaksi dengan molekul air lemah, dan kelarutan sangat rendah. Jadi karakter kovalen AgI yang tinggi menyebabkan interaksi dengan air lemah sehingga sukar larut. Selanjutnya, integrasi parameter mikroskopik dan makroskopik. Ringkasan hubungan parameter mikroskopik dengan sifat makroskopik pada senyawa perak halida, AgCl, AgBr, dan AgI. Yang pertama, semakin meningkat ukuran ion, maka energi kisi semakin menurun. Ukuran ion meningkat menyebabkan jarak antar ion bertambah, sehingga energi kisi menurun dari AgCl ke AgI. Yang kedua, polarizabilitas. Semakin tinggi polarizabilitas anion, maka semakin tinggi juga karakter kovalen. Polarizabilitas anion meningkat dari Cl- ke I-, menyebabkan Ag+ lebih efektif mempolarisasi awan elektron, meningkatkan karakter kovalen. Dan yang ketiga, karakter kovalen tinggi menurunkan kelarutan meskipun energi kisi rendah dan menurunkan band gap menghasilkan warna lebih gelap. Nah, di sini kita akan membahas beberapa analisis. Yang pertama, mengapa energi kisi menurun dari silver klorida ke silver iodida? Jawabannya, energi kisi menurun dari AgCl menjadi AgBr menjadi AgI karena ukuran anion semakin besar, di mana Cl- sama dengan 181 pm, Br sama dengan 196 pm, dan I- sama dengan 220 pm. Semakin besar jarak antar ion seperti Ag+ dan anion, semakin lemah gaya tarik kolom. Menurut rumus kolom, gaya tarik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Oleh karena itu, energi kisi AgI paling rendah. Yang kedua, mengapa karakter kovalen meningkat pada urutan yang sama? Mengapa warna berubah dari putih menjadi krem, dari krem menjadi kuning? Dan mengapa silver iodida paling sukar larut? Jawabannya, karakter kovalen. Menurut Pajan, polarizabilitas anion meningkat. Cl- lebih kecil daripada Br- lebih kecil daripada I-. Ag+ memolarisasi awan elektron I- lebih efektif, sehingga karakter kovalen tertinggi. Perubahan warna. Band gap menurun dari AgCl ke AgBr, sehingga penyerapan cahaya tampak meningkat, sehingga juga menghasilkan warna berubah dari putih ke krem hingga kuning. Kelarutan AgI. AgI paling sukar larut karena karakter kovalen tinggi, sehingga interaksi dengan molekul air polar sangatlah lemah, menjadikannya kelarutan rendah.
Hubungan apa yang paling utama antara parameter mikroskopik dan sifat makroskopik? Hubungan parameter mikroskopik dan makroskopik, ukuran ion, dan polarizabilitas anion secara langsung menentukan energi kisi, karakter ikatan, dan band gap senyawa perak halida. Parameter mikroskopik ini mengontrol sifat makroskopik seperti warna padatan, kelarutan dalam air, dan titik leleh. Integrasi struktur dan sifat. Yang pertama, struktur mikroskopik seperti jari-jari ion dan polarisasi menentukan jenis ikatan. Yang kedua, karakter ikatan dapat mempengaruhi energi kisi dan band gap. Yang ketiga, band gap dapat mengontrol warna padatan seperti dari putih menjadi kuning. Yang keempat, karakter kovalen dapat menentukan kelarutan dalam pelarut polar. Kesimpulan. Yang pertama, energi kisi menurun dari AgCl ke AgI karena jarak ion bertambah. Yang kedua, karakter kovalen meningkat. AgI paling kovalen sesuai Pajan rule. Yang ketiga, warna berubah dari putih ke kuning karena penurunan band gap akibat peningkatan kovalensi. Yang keempat, AgI paling sulit larut karena kombinasi energi kisi rendah ditambah sifat kovalen yang kuat. Yang kelima, sifat mikroskopik seperti struktur kristal dan ikatan menentukan sifat makroskopik seperti warna, kelarutan, dan titik leleh. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya dapat bermanfaat, khususnya bagi kami. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.